الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita mendengarkan guru kita Muhammad Ustaz Ahmad Fikri Sadiq, orang tua kita Bapak Haji Jalal Murad, Sahibul Bait, episode beserta keluarga, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majlis Taklim Baitul Muttaqin yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan hidupnya ila yaumil qiyamah. Para bapak saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya siap ya. Dalam rangka tasyakuran nempatin rumah baru. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahibul bait serta keluarga senantiasa dapat dalam perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang ditempati menjadi rumah yang di dalamnya terdapat keberkahan dunia dan akhirat. Dan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya dunia dan akhiratnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebelum masuk kita nanti acara tasyakuran kita, bagaimana biasa kita awali dengan membaca kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang untuk bulan ini adalah terakhir kita membaca Ta'limul Muta'allim untuk bulan ini ya, bukan untuk hidup kita. Jadi itu selesai lagi kita, karena kita ya, karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti akan ngaji dalam Ta'limnya nanti di bulan Ramadan, insyaallah. Begitu sebelum kita mulai, nanti sama-sama kita awali dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan khusus untuk arwah almarhum kita, saudara kita, kerabat kita, majelis kita, guru-guru kita yang telah terdahulu kita berpulang rahmatullah. Khusus keluarga daripada sahabat bait yang antara almarhum Akang Bulan, almarhum Maimunah binti Haji Maksudi, almarhum Akang Bulan, almarhum almarhumah binti Bulan, almarhum Haji Nuran bin Sarmawi, almarhum Haji binti Armi, almarhum Urus bin Haji Bait, almarhum Siti binti Sayaman, almarhumah sekalian ditulis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah semasa hidupnya, menjadikan kubur-kuburnya Allah menjadikan tanah surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua kita yang guru dan guru-guru kita yang masih ada, senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah berikan keberkahan, kemudahan dalam hidup dan kehidupan, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah menjadi turunan yang saleh dan salehah. Dengan wassalam yang pula kita memohon kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang kita sedang berbuat sehat, di antaranya Bapak Nana Supriyana yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau perkembangannya sudah makin bagus ya, tangan kirinya sudah mulai bisa diangkat, juga kemudian tangan kanan sudah bisa nyuap ke mulut ya, tapi belum bisa tinggi ya. Tadi saya sudah terakhir dengan keluarganya. Kemudian juga kita doakan buat yang semua barok, kemudian Bapak Samrawi, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, sehatkan jasmani maupun rohani kita. Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, anak turun kita dan keturunan yang saleh dan salehah. Juga kita bacakan Fatihah buat pemberi infak untuk perbaikan renovasi mushola Baitul Muttaqin yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Haji Nur Ali bin Haji Hanafi, almarhum Haji Muhammad Zaid bin Haji Masduki, almarhum Haji Tahliyah bin Haji Jahari, Haji Sadiri bin Meran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah almarhumah dan keluarganya, diberikan kesehatan, keberkahan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وصل ربي على المختار من طلعت شمس النهار ولا هتنزل الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعبد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pada jamaah sekalian kita baca Fatihah satu kali lagi buat orang tua kita Ustazah Haja Romlah yang kemarin siang kecelakaan, dan juga istri daripada saudara Amil Marta yang saya belum berkabar dari Ustazah Haja Romlahnya. Mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina maulana Muhammadin. Tangan kosong nih. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana hadhihi khalisatan liwajhikal karim wa muqarribatan ila ridhaka wa jannatikal na'im. Nas'aluka al-futuha wal bulugha wal rusula wa thabatan nasuha wa sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summi ila jami'i abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa amamina wa amatina wa khalihim wa khalih Alaihi wa sallam jami masyarakat alaihi wa sallam alaihi wa kita syai'un billahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بتدبره وبكم الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال في أصول الفقه هذا أصل كبير وهو أن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل. وقال في أصول الفقه dan seorang ulama berkata dalam ilmu usul fikih, hadza aslun kabir, ini merupakan dasar yang sangat besar. Wahwa, dan yaitu adalah ayyakuna kalam al-faqih al-munazir, bahwa adalah ucapannya orang yang alim itu bita'amuli, harus didasarkan dengan pemikiran. Ini masih bahasa tentang menjaga omongan. Jadi ini dibilang yang namanya kita nih selaku penuntut ilmu harus kita jaga omongan. Kalau lo ngomong harus dipikirin dulu, harus ditenungin dulu. Kira-kira yang kita mau ngomong ini ada manfaatnya apa enggak? Ada fungsinya apa enggak? Jangan sampai kita menuntut ilmu ngomong yang enggak. Ngomong salah-salah aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada keberkahannya. Jadi dipikirin dulu, kira-kira yang mau kita omongin ini ada manfaatnya nggak? Kalau ada manfaatnya ya silahkan diomongin, kalau nggak ada silahkan diurungin gitu. Jadi sini bilang tandanya orang yang faqih, orang yang alim adalah kalau ngomong harus dipikirin. Ila rasul aqli ayyakuna kalamu bitasabbuti wa ta'amuli. Dikatakan masih dalam bahasa yang tadi, rasul aqli, kepalanya akal atau pemimpinnya akal, itu adalah bahwasanya seseorang atau dia berbicara sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi sesuai dengan manfaat atau tidaknya seperti tadi. Itu ciri orang yang berakal. Qala qailun usika fi nazmin kalami bi khamsatin ikut talil musi syafi'i muti'an la taqfulan sabab al-kalami wa waqtahu wal kaifa wal kamul makana jami'an. Qala qailun, jadi di sini dikatakan ada yang membuat syair. Ini nggak disebutkan ulamanya siapa. Jadi syairnya musika fi nasbil kalam min khamsatin. Musika, aku berwasiat kepada engkau fi nasbil kalami, di dalam aturan, di dalam peraturan-peraturan ketika berbicara min khamsatin, dengan adanya 5 perkara.
Yang mana 5 perkara ini kalau diikuti, in kunta lil musi syafi'i muti'an. Yang mana dapat menyelamatkan in kunta jika kita ngikutin lil musi pada orang yang memberikan wasiat, asy-syafi'i yang sayang kepada kita, muti'an jika kita itu taat. Artinya kita ngikutin anjurannya. Apa jadi 5 perkara tadi? Lantas bulan sabab kalami wa waqtahu. Yang pertama, jangan kau lalai dari sebabnya berbicara. Harus diperhatikan kira-kira yang kita omongin ada sebabnya apa enggak. Nanti jangan ke ujung-ujung ngomong, tapi nanti malah nggak ada manfaatnya. Kedua, tahu. Yang kedua, timingnya harus pas. Jadi yang namanya ngomong juga harus sesuai timing. Kemudian wal kaifa bagaimana? Artinya bagaimana cara penyampaiannya. Jadi kadang sesuatu yang bagus kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar, jadinya justru jelek juga. Gitu. Jadi kita dalam menyampaikan sebuah baik itu ilmu pemahaman yang lain gitu harus disampaikan dengan cara yang baik. Contohnya umpamanya kita melihat orang sholatnya belum benar umpamanya. Seringnya kita kalau umpamanya lagi jamaah kadang jamaahnya di masjid pinggir jalan gitu. Kadang ada orang sholat pakai celana lepis lagi. Sholat depan kita itu ketawa banget tuh. Ada apanya? Ada belahannya tuh kelihatan banget tuh di depan kita. Jadi kan sholatnya gak sah. Nah kita kalau mau bilangin dia harus benar caranya. Artinya jangan juga kita omelin depan. Dia baru selesai sholat kalau ngomelin kita harus bilangin. Jangan. Jadi kalau yang begitu justru jadinya bikin malu dianya gitu. Jadi kalau kita mau ngebilangin ya pelan-pelan bilanginnya. Ya diajak kita sepi dulu. Gitu. Jadi jangan sampai bahasa kita jangan sampai bikin orang harga dirinya turun gitu. Jadi harus disesuaikan dengan caranya yang baik. Kemudian welcome, banyaknya omongan yang sesuai apa yang harus sampaikan ya itu aja yang diomongin. Jangan pakai melebar kemana-mana. Karena kan biasa kita gitu. Emang termasuk ciri-ciri orang yang bukan orang alim itu ya gitu. Omongannya banyak, manfaatnya sedikit gitu. Artinya tujuan yang diomongin sedikit, tapi diomongin banyak banget. Beda sama orang alim. Kalau orang alim omongan sedikit, tapi maknanya luas gitu. Jadi beda itu orang alim tuh. Kalau orang alim ngomongnya sedikit, tapi maknanya luas. Sedangkan orang yang enggak alim gitu. Jadi bahasanya ngomongnya banyak, tapi yang dia makna dari omongannya apa? Dikit. Bahkan kadang-kadang yang kita pahami enggak ada gitu. Cuma kelakar yang enggak bermutu aja gitu. Kemudian al-qual makanan, tempatnya juga harus sesuai tadi saya bilang. Jadi secara penyampaiannya tempatnya juga sesuai gitu. Jami'an keseluruhannya. Jadi ada 5 tadi. Sebab pembicaraan, waktunya, cara penyampaiannya, berapa yang mau diomongin, kemudian tempatnya juga sesuai. Ada 5 hal ketika kita kalau ngomong harus perhatikan. Yang harus berarti ketika kita mau ngomong. Biar apa yang kita omongin itu enggak melebar kemana-mana dan enggak sia-sia begitu aja. Jadi itu ada 5 hal tadi yang disampaikan oleh seorang penyair. Itu tadi bahasa tentang pentingnya berpikir sebelum berbicara. Jadi ya begitu dah ya, ciri-ciri orang alim. Apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan semuanya sudah dipikirkan dengan matang. Beda sama orang yang bodoh. Orang yang bodoh ngomongnya ceplos-ceplos, nggak peduli efeknya nanti kayak gimana. Nggak peduli nanti orang sakit hati, nggak peduli nanti ada dosanya atau enggak gitu. Kemudian masuk pada pembahasan masalah pentingnya kita mencari ilmu, pentingnya kita mengambil faidah dari siapapun dan dari manapun.
Jadi dibilang wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal aqwali min jami'il asqasi. Wa yakunu mustafidan, dan adalah dia terhadap kita nih seorang santri, seorang penuntut ilmu, itu mustafidan, dapat mengambil faidah, dapat memperoleh ilmu fi jami'il awqati wal aqwali, di seluruh waktunya dan di seluruh keadaannya, min jami'il asqasi, dari semua orang atau bahkan dari semua makhluk. Kan kalau kita ngaji-ngaji itu kan kadang ada penjelasan bahwasanya kayak hewan-hewan, beberapa hewan itu punya sikap yang harus ditiru. Umpamanya kayak anjing. Anjing meskipun bahasa kita mah anjing kan kayak kalau katanya itu ya udah najis gitu ya, galak ya, maksudnya fungsinya apa sih gitu, apa yang bisa ditiru sih gitu. Tapi tetap ada yang bisa ditiru, tetap ada yang bisa dipelajari dari tingkah lakunya si anjing nih. Di antaranya apa? Dia setia. Anjing itu dia termasuk hewan yang setia sama majikannya gitu. Nah kayak kucing, kalau kucing mah majikannya udah marah-marah juga, kalau kucingnya lagi mager gak bakal marah ini mah. Kalau anjing udah dipanggil katanya nyaut, katanya marahin langsung gitu. Jadi di sini dibilang ambillah ilmu dari manapun dan dari siapapun. Di menjamil asqasi, dari siapapun, dari semua orang. Jadi baik itu guru, baik itu orang biasa, baik itu orang dewasa ataupun anak kecil, kalau memang mengandung faidah, mengandung ilmu, ya kita harus bisa mengambilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu daulatul mu'min. Hikmah itu atau ilmu itu merupakan daulatul mukmin, barang temuannya orang mukmin. Yang namanya barang temuan, aina ma wajadaha akhadaha. Dimanapun yang dia dapetin, maka dia harus ambil. Ini ngomongin nemu barang di jalan, harus diambil atau jangan. Jadi kalau ngomongin fikihnya nanti banyak lagi. Tapi secara ringkasnya, kita kalau nemu barang di jalan, ambil aja. Ya, bagi barang berharga. Gitu. Ambil aja. Ada urusan nanti harus dikembalikan, ya kembalikan. Memang peraturannya begitu. Jadi kalau kita berpikir pokoknya kalau nemu barang-barang berharga, kalau kita yang ambil, nanti orang-orang yang malah zolim, yang malah nggak dipercaya, malah ngambil barang tersebut dan dipakai buat yang hal yang enggak gitu. Ambilnya minjem duit, koper, namanya. Ambil jangan nih. Ambil. Wah katanya kalau diambil kudu ngumumin setahun. Gak bisa dipakai dulu. Jangan pakai dulu. Mau ngumumin males. Ambil jangan, ambil aja. Nanti mau dikasih ke polisi mau dikasih ke mana yang bertanggung jawab. Masalahnya kalau kita nggak ambil, kalau yang mau tukang mabuk habis pakai tukang mabukan, buat pesta miras. Jadi lebih baik kita ambil aja. Adapun nanti mau memiliki, silakan umumi dulu setahun. Kalau udah nggak ada yang ngaku, baru miliki, silakan. Itu pun tetap kalau nanti umpamanya suatu saat ada yang datang, kita harus balikin. Jadi secara singkatnya yang namanya kita nemu barang ya harus diambil. Apalagi yang barangnya kita nemu ini barangnya barang luar biasa nih, hikmah gitu. Jadi hikmah itu, ilmu itu merupakan barang temuannya orang mukmin. Aina ma wajadaha akhadaha. Dimanapun dia menemukannya, maka harus diambil. Wa qila khudh masofa wada makada. Dengan dikatakan ini bahasa yang udah umum banget nih, dan pernah kita dengar mulu. Khudh masofa, ambil yang murni, ambil yang baik, wada makadaro, dan buang yang keruh. Meskipun sebenarnya sama dari bola ayam. Kalau yang buat tai, buang. Kalau yang buat telur, ambil gitu. Jadi dari siapapun, dari manapun, kalau yang keluar itu kebaikan ya ambil. Jadi kita harus bisa mengambil kebaikan, ngambil hikmah, ngambil faidah, ngambil ilmu dari mana saja dan dari siapa saja. Ambillah kebaikan walaupun dari mulutnya orang yang kafir,
Pokoknya kita orang kafir nyuruh sholat, ya kita harus ikutin. Meskipun kalau bahasa kita memang dia sendiri nggak sholat, ya dia sendiri nggak sholat, emang bukan ajaran dia. Ya kita yang ajaran Islam yang harus sholat, ya disuruh sholat sama dia, ya ikutin. Jangan pakai kata, kalau jangan sholat, jangan pakai kata begitu. Jadi kalau yang itu kebaikan ambil aja, mau dari manapun sumbernya ambil. Jadi khus masofa wala makana, ambil yang baik, buang yang buruk. Ini juga bisa kita ambil dalil, artinya buat orang-orang yang bahasa kita kayak yang kita agung-agungkan banget tuh, yang orang yang kita kagumi. Kalau namanya ada sesuatu yang jelek dari mereka, ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Dan juga kita berita ya kita memaklumi lah, namanya manusia mungkin kadang terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan gitu. Tapi ya tetap jangan kita tiru gitu. Kayak dulu kalau saya di pondok itu masalah ngerokok, itu anak-anak ada pintar ngedalil, katanya apa? Ya aja ngerokok kata Kiai balikin, emang nggak paham terus masuk bawah nama kadar katanya. Yang kalau yang lihat dari gua ngerokoknya mah ya jangan ditiru. Kalau yang dilihat dari gua katanya ngajinya rajin ya itu yang harus ditiru. Nah ini udah ngerokoknya tiru, udah subuh-subuh ngaji bertidur. Jadi cuma bisa buat alasan doang gitu jadinya. Gitu. Jadi harus terus masuk ke orang yang pintar-pintar ngambil yang baik, buang yang buruk. Wasami'tu Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashari yaqulu, dan aku mendengar kata musannif, aku mendengar Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashari yaqulu, yang mengatakan kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullah taala amanatan inda Muhammadin, adalah yang jariyah ini bisa diartikan anak perempuan, bisa diartikan budak ya, budak perempuan. Adalah budak perempuannya Imam Abu Yusuf rahimahullah taala itu dititipkan kepada seorang yang bernama Muhammad. Faqala laha Muhammadun, maka kemudian si Muhammad ini berkata kepada pembantunya tadi, pembantu yang dititipkannya, pembantu perempuan. Katanya, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqh syai'an. Hal tahfazina, apakah engkau memahami atau menghafal fi hadzal waqti, di waktu ini, artinya ketika masih melayani Imam Abu Yusuf, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf, fil fiqh syai'an, dari masalah fikih sesuatu. Jadi artinya ini Muhammad ini nanya ke jariyahnya Imam Abu Yusuf, katanya selama mengabdi kepada Imam Abu Yusuf pernah apa sesuatu enggak, katanya gitu. Pernah dengar sesuatu enggak masalah fikih? Qalat, kemudian pembantu tersebut berkata, la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmud dauri saqitun. Fa hafiza dzalika minha wa kanat mushkilatun ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu. Wa kanat mushkilatan ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu bihadhil kalimati. Kemudian si pembantu tadi berkata, kalau pembantu tadi berkata, lah, saya tidak mendengar apapun, saya tidak memahami apapun, saya tidak menghafal apapun, illa annahu kana yukarriru, bahwa kecuali bahwasanya ini yang saya hafal, katanya annahu, bahwasanya Imam Abu Yusuf kana yukarriru, biasanya mengulang-ulang ucapan sahmud dauri sakitun. Ini mohon maaf, saya kurang paham maksudnya apa sahmud dauri sakitun. Misalnya dijelasin ini masalah fikih, masalah fikih. Tapi saya baru dengar ini masalah fikih sahmud dauri sakitun. Sahmud dauri sakitun. Nanti insyaallah saya cari lagi. Jadi hukum sebuah masalah tentang fikih, katanya sahmud dauri sakitun. Itu yang selalu diulang-ulang sama Imam Abu Yusuf, katanya. Nah kebetulan katanya di sini dibilang Fahafidhu dzalika minha, kemudian Muhammad tadi yang nanya kepada jariyah tersebut
Kemudian dari omongannya si Jarir tadi hafizo, maka dia menghafal. Si Muhammad tadi hafal dari ucapannya tadi Samud Dauri saat itu. Wakat muskilatan ala Muhammadin. Sedangkan masalah tadi itu, masalah Samud Dauri saat ini katanya merupakan sebuah muskilah, sebuah masalah yang sulit ala Muhammadin bagi Muhammad ini. Fataha iskaluhu bihadzil kalimati. Maka kemudian karena dia hafal kalimat tadi itu, maka fataha iskaluhu, maka hilanglah kesulitannya, kemuskilannya bihadzil kalimati dengan kalimat-kalimat ini. Fa'alima annal istifadata mungkinatun min kulli ahadin. Dan cerita tadi dapat diketahui bahwasanya istifadah, apa istifadah? Jadi ada istilah ifadah, ada istilah istifadah. Kalau ifadah memberikan faidah, yang artinya ngajar atau ngasih tahu lah gitu. Kalau istifadah kita mengambil faidah, mau itu belajar, mau dengerin ceramah, mau yang lain-lain, pokoknya itu istifadah. Jadi sini dibilang diketahui dari cerita tadi di atas bahwasanya istifadah mengambil faidah atau belajar itu mungkinatun min kulli ahadin, dapat dimungkinkan atau bisa dicapai istifadah itu min kulli ahadin dari siapa saja, sekalipun orangnya pembantu, orangnya budak perempuan lagi. Bahasa kita emang yang namanya perempuan kayaknya kesannya derajatnya di bawah laki-laki. Ini perempuan membantu ngajarin orang. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau emang yang diomongin itu ilmu, ya kita harus ambil gitu. Jadi dari cerita tadi kita paham bahwasanya belajar itu bisa di mana saja, bisa dari siapa saja. Jadi nggak boleh ngeremehin seorang. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah, katanya. La tahtakir man dunaka, jangan engkau menghina atau jangan engkau menganggap remeh orang lain. Karena fa inna likulli syai'in maziyah, bagi tiap-tiap sesuatu, bagi tiap-tiap orang pasti ada keistimewaan, pasti ada kelebihannya. Jadi nggak boleh kita ngeremehin sesuatu. Bahkan sampai kerikil di tengah jalan itu jangan remehin. Kerikil tengah jalan kalau kita yang naruh bisa jadi dosa. Mungkin cuma kerikil doang. Tapi kalau kita singkirin, jangan pikir ini mah kerikil doang ada pahalanya. Jangan dikatakan begitu, tuh ada pahalanya. Justru bisa jadi itu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka nanti. Karena kan kalau kata kita mah yang nyingkirin kerikil jalan apa? Iya, pakai ria. Nah, kalau sholat bisa jadi ria mulu kita, sholat dilamain kalau ada orang. Kalau sholat sendiri buru-buru kayak cabai cebok. Jadi kalau amal soleh yang tadi tuh yang cuma nyingkirin kerikil di jalan, ya kata kita mah ya pakai dia segala gitu. Jadi justru itu ya amal soleh yang insya Allah pasti diterima gitu. Karena nggak ada unsur-unsur riaknya. Jadi jangan dianggap remeh. Gitu. Jadi bahasa kita mah yang kecil juga kalau emang kejahatan ya ada dosanya. Meskipun cuma timbang apa istilahnya nambahin cabai doang nih, pokoknya belanja gitu. Kalau bisa sih ibu yang belanja mah cabai itu lagi mahal katanya. Biar hangat. Cabai lagi mahal, lagi belanja, tambahin bang dikit bang, ambil sendiri. Di Jakarta nggak boleh kali. Lah kalau abang berangkat aja, yang nggak boleh, jadi haram-haram juga. Meskipun cuma sedikit. Ini jangan diremehin begitu. Jadi tiap seseorang, tiap sesuatu pasti ada kelebihannya. Kita nggak boleh ngeremehin seseorang. Qala Abu Yusuf inna qila lahu mimma adraktal ilma qala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Berkata oleh Imam Abu Yusuf ketika ditanya kepadanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau bisa memperoleh ilmu yang banyak? Jadi Imam Abu Yusuf ditanya, kok bisa pinter dari mana? Kata kita gitu, bahasa kita mah. Kok bisa pinter sih? Emang apa rahasianya? Katanya. Kola, kata beliau, kata Imam Abu Yusuf, mastakaftu minal istifadati wa mabakiltu minal ifadati.
katanya. Saya nggak pernah malu belajar dari siapa aja, nggak pernah pelit ngajarin siapa aja. Ini namanya rahasia atau trik daripada Imam Abu Yusuf. Gimana biar punya ilmu yang banyak kan gitu. Ya katanya ya belajar jangan malu dari siapa aja. Artinya ya mau itu bagi kita mah yang senior, mau itu belajar dari junior ya silakan belajar kalau emang kitanya butuh dan ilmu yang kita butuh itu ada di junior kita. Ya nggak apa-apa, minta aja dia, kita diajarin. Jangan pakai bagi kita ngapa? Gengsi. Malu dong, masa tuaan ngaji sama yang mudahan, belajar sama yang mudahan, malu dong gitu. Itu nggak boleh. Jadi namanya istifadah atau ifadah sama juga. Ini kita nggak boleh yang namanya memandang status. Pokoknya selama seseorang bisa ngasih kebaikan kepada kita ikutin, ambil kebaikannya. Itu. Di antaranya mana yang contoh itu nggak boleh gengsi. Di antaranya tuh kayak Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Musa sama Nabi Harun sama-sama Nabi sama Rasul. Itu sama kalau ada abang yang jadi abangnya Nabi Harun, adanya Nabi Musa, yang jadi pemimpinnya Nabi Musa. Nabi Harun gengsinya ngikutin Nabi Musa, kagak begitu. Itu jadi yang namanya ilmu itu kayak gitu, nggak boleh yang namanya kita ngomongnya abang ngomongnya. Ada yang ngajar, kita disuruh ngaji ngomongnya, lu gua ngaji sama adek. Masa gua ngaji sama yang mudahan, ya itu nggak boleh. Gitu. Justru itu namanya sombong gitu, sombong karena merasa wah yang kelebihan, tapi ternyata malah justru lebih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Lebih cuma menang tua doang, menang boros di muka doang, gitu. Jadi kata Imam Abu Yusuf, mastakaftu minal istifadati wa mabakhiltu minal ibadati. Saya nggak pernah malu belajar dari siapapun, juga nggak pernah pelit daripada mengajari siapapun. Jadi yang ngajar juga sama. Artinya kita nggak boleh pilih-pilih. Ngajarin yang ini ngomongnya mau, ngajarin yang ini nggak mau. Karena sama-sama orang yang diajarin. Nggak boleh beda-bedain. Karena yang namanya ngajar pun justru kalau dari guru saya itu dibilang ngajar itu sebenarnya ya sebenarnya kita belajar. Paling buktinya mana bukti yang paling nyatanya ya. Kalau ngajar pasti persiapan. Coba kalau kita nggak ngajar, persiapan nggak? Agak siapa? Jadi kita kagak yang pegang. Kalau kita mau ngajar kan pasti ya minimal muteraan dulu. Yang dipelajarin dibuka lagi, yang lupa jadi diingat lagi. Begitu. Jadi yang namanya ngajar juga sebenarnya proses kita dalam belajar. Baik itu mengulangi pelajaran yang udah lewat maupun belajar cara kita biar nyampe itu biar benar biasa kita gitu. Jadi ngajar itu sebenarnya ladang kita atau wadah kita buat belajar juga gitu. Hanya kata Imam Abu Yusuf, bisa pintar kayak gini, saya ini nggak pernah malu belajar dari siapapun, nggak pernah pelit mengajari siapapun. Wakil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bima adrakal ilma qala Ibnu Abbas bilisanin saulin wa qalbin aqulin katanya. Dan dikatakan kepada Imam Ibnu Abbas ditanya, Imam Ibnu Abbas ditanya, ini di antara sahabat juga ya. Ditanya sama pertanyaannya, bima adrakal ilma, kok bisa punya ilmu banyak? Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat muda, tapi pintarnya luar biasa. Karena ya memang didoakan aku sama baginda Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini biasa kita sering baca juga tuh, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Itu kita nyontek doanya Nabi buat Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas ini alim memang berkat ketentuannya dalam belajar juga memang didorong dengan adanya doa dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang doain Nabi Muhammad, ya pasti dikabulin gitu. Didoain sama Nabi Muhammad biar jadi orang yang alim. Jadi meskipun masih kecil, meskipun masih muda pun umur belasan tahun, pintarnya luar biasa. Itu Imam Ibnu Abbas. Jadi ditanya, kok bisa pintar kayak gitu gimana tuh? Katanya. Caranya gimana? Katanya bilisanin saulin wa qalbin aqulin.
Artinya bilisan saulin, dengan lisan yang suka bertanya. Jadi kalau ngaji nggak paham, tanya. Ini mah apa? Mau nanya ngomongnya malu. Ngomongnya malu, padahal nggak paham. Akhirnya apa yang baru nggak paham kan, jadi udah lewat mau nanya pakai malu lagi. Jadi udah lewat 4 tahun, kita mau yang baru yang belum paham. Jadi katanya sering nanya, mau nanya dalam pelajaran, mau nanya siapa juga boleh. Yang penting kita rajin-rajin nanya. Nanti tentang yang nggak tahu, tapi itu pelajaran yang penting. Jangan hanya sama orang ngomongin aja sama kiai. Pelajaran yang penting. Nah itu namanya ngeledek. Masa kita juga nggak boleh. Jadi masa asal sering bertanya, tapi ya jangan tanya-tanya yang aneh-aneh. Wa qalbin aqulin, dan juga dengan hati yang berakal. Maksud hati berakal itu ya hatinya pinter, hatinya fokus lagi ngaji gitu. Jadi itu kuncinya sahabat Imam Ibnu Abbas memperoleh ilmu yang banyak, katanya lisan saulin wa qalbin aqulin, hatinya pinter, hatinya cerdas. Kemudian wa inna masumya talibul ilmi ma taqul likasrati ma yaquluna fi zamanil awwali ma taqul fi hadhil mas'alah. Ini cerita nih juga baru ingat lagi nih. Baru tahu lagi, katanya sini bilang ada cerita talibul ilmi, menuntut ilmu, dulu katanya disebut sebagai mata ulu, sebutannya mata ulu. Kenapa disebutnya kayak gitu? Karena zaman dulu dikasrati ma yaquluna fi zamanil awal ma taqulu fi hadhil mas'alah. Karena zaman dulu katanya orang yang menuntut ilmu itu sukanya nanya gini, ma taqulu fi hadhil mas'alah, ma taqulu fi hadhil mas'alah gitu. Jadi kita ngomong orang yang alim apalagi gitu ya, pasti nanya. Kira-kira masalah ini pendapat Ustaz apa? Kira-kira masalah ini menurut Kiai pendapat Kiai gimana gitu. Jadi sering-sering nanya, itu cerewet, gitu. cerewet nanya baik lagi ya, gitu. Jadi makanya sebutnya matakul, karena dikit-dikit ngomongnya matakul, dikit ngomongnya matakul bihadil masalah. Kemudian wa inna ma tafaqaha Abu Hanifah bi kasratil mutarahati wal muzakarati fi dukanihi hina kana bazzazan. Kalau tadi ngomongin menuntut ilmu itu ngambil ilmu itu dari mana? Dari siapa saja. Kalau sekarang dari mana saja dan kapanpun gitu. Di sini ceritakan wa inna ma tafaqaha Abu Hanifah, dan hanya saja Imam Abu Hanifah itu jadi orang yang alim. Itu sebabnya bikasratil mutarahati wal muzakarati. Sebab sering mutarahah diskusi. Muzakarah ulang-ulang pelajaran fidukan ini di tokonya hina kana bazzazan, ketika dulu masih dagang kain katanya. Jadi Imam Abu Hanifah dulu dagang kain, punya toko katanya, punya toko jualan kain. Tapi kalau bukan kayak kita jualan, kalau kayak kita jualan lagi ada belakang main HP atau main catur. Kalau Imam Abu Hanifah lagi jaga toko sambil ngisi waktu luang ngapain? Ngaji, belajar, buka kitab, apa aja dibaca gitu. Makanya jadi orang alim gitu. Jadi jangan buat kita mah yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada alasan, saya kerja nggak ada alasan, pokoknya ya ada waktu luang buat belajar gitu. Jadi kata Imam Abu Hanifah diceritakan gitu, jadi orang alim karena memang sering belajar selama jaga toko gitu, begitu ya, menjaga toko. Fabihada yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Dan dari sinilah dapat diketahui bahwasanya menghasilkan ilmu, ngaji itu bisa digabung dengan usaha. Kalau emang wajib, kita mah kalau emang kita tanggungan ya kerja. Tapi jangan sampai tinggalin ngajinya. Jadi ngomongnya, waduh saya habis kerja nih, diajak ngaji, wah kerja dulu, atau wah capek gitu. Jadi nggak jadi alasan buat meninggalkan belajar gitu. Jadi belajar di Islam belajar, ya sambil kerja ya nggak apa-apa.
Yang penting jangan lupa tugas dalam menuntut ilmu. Ya, tadi tuh Imam Abu Hanifah sambil kerja sambil belajar. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaqasibu wa yukarrirul ulum. Dan adalah ya, Imam Abu Hafs al-Kabir itu yaqasibu wa yukarrirul ulum. Dia itu yaqasibu berusaha atau maksudnya bekerja. Kerja juga wa yukarrirul ulum juga sambil ngulang-ngulang pelajaran. Jadi sambil kerja sambil belajar. Masih kemudian dibilang fa'in kana labud dari talibil ilmi minal kasbi linafaqati iyalihi wa ghayrihi falyaktasib wal yukarrir wala yaksal. Jadi sini bilang fa'in kana labud dari talibil ilmi minal kasbi, kalau memang wajib mesti daripada yang namanya penuntut ilmu itu kerja. Kenapa wajib kerja? Kenapa harus kerja? Linafaqati iyalihi, untuk menafkahi keluarganya. Makanya kita masih mau ngaji mulu, tapi ternyata punya tanggungan nafkah keluarga. Wa ghayrihi dan selainnya. Maka katanya fal yakasib, maka ya kerja, silakan. Tapi wal yukarrir, juga sambil ulang-ulang pelajaran, wala yaksal, dan jangan males. Jangan males apanya? Jangan males kerjanya, jangan males belajarnya. Bahasa kita mah jangan sama-sama jadi alasan. Dan kerja males ngomongnya apa? Saya capek harus belajar. Dan belajar males kerja. Saya capek harus kerja. Padahal mah ya kerjanya kagak, belajar juga kagak. Ya, jadi ya di sini bilang jangan malas gitu, nggak boleh. Jadi silakan ya, kalau waktunya kerja yang rajin dan giat. Tapi waktunya belajar. Gitu. Jadi jangan campur adukin. Walaysa li sahihil badani wal aqli uzrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquhi. Walaysa li sahihil badani, dan enggak ada bagi badan yang sehat wal aqli dan akal yang sehat uzrun. Enggak ada uzur fi tarki ta'allumi wa tafaqquhi. Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Badannya sehat, akalnya masih ada, nggak ada alasan buat ninggalin ngaji. Fa'innahu la yakunu afqara min Abi Yusufa walam yamna'u zalika min tafaqquhi. Di sini dibilang fa'innahu, kalau bahasanya nggak ada yang lebih fakir dari Imam Abu Yusuf, tapi juga beliau justru dari fakirannya nggak menghalangi beliau untuk belajar. Jadi Imam Abu Yusuf di sini diceritakan orang yang fakir, tapi sekalipun fakir justru jadi ulama hebat. Artinya pekerjaannya, nyari duitnya nggak menghalangi beliau dari belajar. Gitu. Nah, kalau kita mah jadi masih kita belajar mah kagak, kerja juga kagak. Gitu. Faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal malus sholihu lirrajuli sholihi. Maka barang siapa yang punya harta yang banyak, maka sebaik-baik harta yang baik adalah untuk lelaki yang soleh. Ini kalau di kitab yang lain ada tulisan yang katanya ini. Di sini dibilang tulisannya yang digunakan untuk jalan yang baik juga. Jadi kalau punya harta yang banyak, artinya ya sebaik-baik harta banyak itu ya hartanya orang yang soleh yang digunakan buat jalan yang soleh. Mana jalan soleh ya? Ya buat ngaji, buat beli buat ongkosin ngaji, buat beli kitab dan sebagainya gitu. Itu namanya sebaik-baiknya harta kayak gitu. Jadi jangan harta dipakai buat yang lain mulu, buat memenuhi kebutuhan nafsu mulu kan. Wakila li alimin bima adrakal ilma qala bi abin ghaniyin, katanya tuh. Dan dikatakan kepada seorang yang alim, katanya bima adrakal ilma. Kok bisa pintar dari mana katanya? Qala bi abin ghaniyin, dengan bapak yang kaya. Emang urusannya bapak yang kaya? Jelas ya, kalau kata kita logikanya di sini ya. Ya kalau bapaknya kaya kita belajar nggak pusing.
Ada masalah dengan ongkos. nggak ada masalah ongkos, bukti kita tinggal ngomong, Ada kendala. mau mondok di mana tinggal ngomong. Jadi anaknya belajarnya fokus gitu. Jadi makanya di sini dibilang katanya ada orang alim tanya, kok Jupiter kenapa? Bapak saya kaya katanya. Gitu. Itu alasan dan itu alasan dari logika kita. Gitu. Di sini dibilang alasannya adalah ini. Di anahu kana yastami'u bihi ahlul ilmi wal fadli. Karena nih bapaknya katanya nih, bapaknya itu dengan harta yang banyaknya itu beliau berbakti kepada ahlul ilmi wal fadli. Berbakti kepada orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kelebihan, yang punya keutamaan. Fa innahu sababu ziyadatul ilmi katanya. Katanya melayani atau berbakti kepada ahlul ilmi, pada orang yang punya ilmu, itu menjadi sebab bertambahnya ilmu kita. Makanya kalau jengukin anak kita di pondok, jengukin anak kita di pondok, jangan sampai kagak ada kiai, datangin rumahnya, apain, bawain makanan, ya kasih amplop jatah bulan, gitu. Itu kalau datang rumah kiai, kalau jengukin anak di pondok kan, berarti kita mah jangan mondokin anak kayak orang buang sampah, ditengok agak kenal sama kiai juga agak lupa lagi. Kayaknya yang mana sih? Lah seumur-umur mondokin anak 3 tahun, 6 tahun, kayak sama kiai juga gak kenal, kebangetan banget namanya, gitu. Jadi melayani atau berbakti pada ahlul ilmi itu merupakan sebab daripada bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala nikmatil aqli wal ilmi. Karena hal tersebut merupakan bukti syukur di atas nikmat akal dan nikmat ilmu. Yang nikmat akal, nikmat ilmu ya kita punya ilmu, bahwasanya orang alim itu punya kelebihan. Jadi maka kita harus berbakti pada mereka. Wa innahu sababu ziyadati, dan merupakan hak, dan itu merupakan sebab daripada bertambahnya nikmat. Kemudian masih dalam pembahasan tentang syukur, nanti ada bahas juga tentang masalah di samping tadi kita dituntut untuk bisa istifadah dimanapun dan kapanpun dan dari siapapun. Nanti adalah tugas-tugas bagi penuntut ilmu. Di sini diantaranya adalah pandai-pandai bersyukur. Juga harus diingat juga, yang bersyukur bukan cuma ngucap alhamdulillah doang. Yang namanya syukur itu nanti kita harus menggunakan nikmat tersebut, nikmat yang kita punya itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Umpamanya sehat badan ya pakai buat nyari duit, pakai buat kerja, pakai buat ngaji, gitu. Itu namanya syukur. Kalau punya nikmat badan, nikmat sehat badan pakai buat nganggur doang, namanya nggak syukur. Meskipun dia kayak alhamdulillah saya sehat banget ini, gitu. Jadi namanya bersyukur. Kita baca lagi. Qila qala Abu Hanifah innama adraktul ilma bilhamdillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita ikuti pembacaan kitab Ta'limul Muta'alim berkaitan dengan kewajiban kita menuntut ilmu serta mencari nafkah. Tentunya dalam masa atau kegiatan apapun kita yang namanya manusia masih tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan ada cara-cara menuntut ilmu bagaimana para ulama saleh lakukan semasa beliau dulu pada masanya. Juga tentunya kita mensyukurinya dengan segala nikmat yang Allah berikan, sering kita ucapkan, sering kita katakan. Nanti kita akan ketemu dengan syukur itu, kita akan aplikasikan. Nantinya harus diaplikasikan, harus dibuktikan dengan apa kita harus bersyukur. Itu nanti selanjutnya. Baik para jamaah sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada
acara yang kedua yaitu acara tasyakuran nempatin rumah baru. Ini salah satu nikmat syukur yang Allah berikan kepada saudara Cepi serta keluarga. Pada malam hari ini beliau mengajukan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rezeki dan mempunyai kesempatan memiliki rumah sendiri seperti itu. Dan insyaallah pada malam hari ini pembacaan hadiah tahmid tasbih dan doa akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Ustaz Sulaiman SPDI. Pada doa tempat yang bersilakan. الفاتحة إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا خصوصا إلى المرء أتم بالفلان ثم إلى ميمونة بانتهاج مقصودي ثم إلى أنتم بالفلان ثم إلى أنت بنت فلان ثم إلى هاج مرب سماوي ثم إلى هاج أم بنت أمي ثم إلى أنس بن حجي أمن ثم إلى سيدي بنت سيمن ثم إلى أسماريا بنت أنس شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله أي معبود لا إله إلا الله حي لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا معبود يا مولانا يا كريم الحمد لله رب العالمين في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكريات الأضياء ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وهذه الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزل لذلك أحدا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محك اللهم يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا يا الله ابسط علينا يا الله ابسط علينا يا الله رزقا حلالا كثيرا طيبا واسعا من كل جهه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله على الله ربنا توكلنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمناه وما استغفرناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هدية من نواصل شاهدة مباركة إلى حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد خصوصا إلى روحي أتم بنت فاعتك من النار ثم إلى روح ميمونة بنت هاجي مقصود فاعتك من النار ثم إلى روح دم بنت فلان فاعتك من النار ثم إلى روح بنت فلان فاعتك من النار ثم إلى روح هاجي مراد بن سلموي فاعتك من النار ثم إلى روح هاجاء بنت أرمي فاعتك من النار ثم إلى روح أنس بن هاجي أمت فاعتك من النار ثم إلى روح سيتي بنت سيمان فاعتك من النار ثم إلى روح أسماريا بنت أنس فاعتك من النار فاعتك من النار فاعتك من النار فاعتك من النار وحجاب له من النار وستر له من النار وفداء له من النار وبراءة له من النار يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبحرمة الفاتحة وبعزة الفاتحة وبسر الفاتحة يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام اللهم الحمد لله رب العالمين.